Nah, bagaimana syarat menyusun bahasa naskah dinas Bapak Ibu? Yang pertama tentu menggunakan format yang menarik, tidak terlalu panjang. Jadi tidak ada kalimat yang mungkin lebih dari 20 kata. Kadang-kadang pada paragraf awal saja ini hanya terdiri dari satu kalimat. Satu kalimat tampak seperti satu paragraf begitu Pak Bambang. Nah, yang akhirnya mitra tutur begitu atau pembaca surat ini malah akan bingung. Ini sebenarnya mau menyampaikan apa sih kok muter-muter gitu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas, padat, hadap, dan takzim. Jelas adalah mudah dipahami dan lengkap unsur gramatikalnya. Kemudian padat yaitu tidak bertele-tele, tidak berbunga-bunga. Nah ini kalau eranya saya dan Pak Bambang mungkin masih menggunakan surat cinta ya Pak. Jadi bahasanya harus berbunga-bunga. Boleh panjang berbunga-bunga sampai 7 halaman begitu ya Pak kalau surat cinta. Nah, tapi kalau di naskah dinas tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi harus jelas, padat, kemudian langsung mengungkapkan pikiran yang hendak disampaikan. Begitu. Bahasa anak sekarangnya to the point begitu Pak. Nah, adab dan takzim, ya ini pernyataan sopan dan simpatik dan tidak menyinggung perasaan si penerima. Misalnya, Bapak Ibu mungkin bersurat kepada pimpinan, kepada wali kota, kepada sekretaris daerah. Nah, tapi yang disapa adalah saudara. Ini tentu tidak masuk ke komponen adab dan takzim itu. Jadi sesuaikan. Kalau sudah jelas siapa yang dituju dalam surat tersebut, silakan sebutkan Bapak atau Ibu. Saudara dapat kita gunakan untuk rekan sejawat begitu ya, atau teman-teman yang mungkin berada di level gitu, atau jabatan yang lebih rendah dari kita. Atau mungkin dalam bahasa komunitas, ada satu komunitas misalnya pengajian begitu ya Pak ya, atau permuka begitu, itu boleh menggunakan kata saudara. Baik, bagian surat dinas Bapak Ibu. Banyak sekali bagiannya, komponen yang melekat pada surat dinas, mulai dari kepala surat, tanggal surat, nomor surat, sampai nanti ada nama jelas penandatanganan, jabatan penandatangan, dan tembusan. Nah ini tentu sudah seragam untuk masing-masing lembaga ya. Jadi ada komponen mulai dari kepala surat, biasanya kita menyebutnya kop surat, padahal itu namanya kepala surat. Kita akan ulas satu persatu. Baik, ini adalah contoh surat Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang disebut dengan kepala surat tadi ya Bapak Ibu. Ada tanggal, nomor, lampiran, hal. Kemudian ini adalah alamat surat ya. Biasanya Bapak Ibu akan memberikan sapaan di sini dengan hormat atau assalamualaikum dan lain sebagainya. Ada bagian paragraf pembuka, paragraf inti, penutup, nama jabatan, dan tanda tangan dan nama dinas. Ini masih standar sekali. Nanti akan kita sesuaikan. Barangkali Pak Bambang nanti punya contoh surat dinas dari pemerintah Kota Tangerang, boleh dibagikan di sini Pak. Kita akan bahas bersama mungkin. Walaupun ada perbaikan, supaya nanti teman-teman tahu bagaimana bentuk yang baik dan benar. Baik, mulai dari kepala surat Bapak Ibu. Kepala surat ini berisi nama instansi atau badan, kemudian alamat lengkap, ya, nomor telepon dan faksimil. Jadi tulisannya bukan faksimil dengan X ya Pak Bambang, tapi sudah dengan faksimil ya Bapak Ibu. Nomor kotak pos, kemudian lambang instansi dan logo. Kantor cabang ya, alamat kantor cabang apabila surat tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang bergerak dalam bidang bisnis, kemudian nama bank, jenis usaha. Nah, ini bagian-bagian dari kepala surat. Yang berikutnya adalah tanggal surat. Tanggal surat ditulis dengan tidak didahului nama kota karena sudah ada pada kepala surat Bapak Ibu. Dan kemarin saya mengintip sedikit Pak Perwal yang mengatur tentang tata naskah dinas di Kota Tangerang. Memang sudah tidak ada nama kotanya. Mengapa? Kalau di KOP sudah ada alamat lembaga tersebut, tidak perlu lagi ada nama kota. Jadi tidak perlu Tangerang 1 Oktober 2025, cukup ditulis 1 Oktober 2025. Ada tanggal yang dituliskan dengan tidak menambahkan angka 0 di depan angka yang di bawah 10 Pak, karena kita tidak punya angka 01, 02, 03. Jadi cukup tuliskan saja 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi ada 2 digit ini hanya berlaku kalau angkanya sudah 10, 11 sampai ke belakang ya, karena mayoritas masih menuliskan 01, 02, 03. Nama bulan yang ditulis dengan lengkap Bapak Ibu, tidak ada singkatan September misalnya SEPT titik, November ditulis Nov. Kalau teman-teman di wilayah Sunda ini biasanya November masih muncul. Ya pakai pre Pak, November. Wah, provinsi. Ya, silakan disesuaikan nanti. November bukan November. Kemudian tahun.
Tahun juga tidak disingkat, jadi dituliskan utuh 2025. Ini contoh yang salah Bapak Ibu. Ada pencantuman nama kota yang diiringi tanda koma, angka tanggal. Jadi contohnya Jakarta, koma, 22, strip B menggunakan tanda hubung, tanda pisah 3, 2022. Ini tidak boleh dalam naskah dinas. Kemudian ada juga pencantuman nama kota diikuti tanggal bulan yang disingkat, tahun yang diikuti oleh tanda titik koma. Jakarta, 22 Maret. Nah, ini masih disingkat, ini tidak boleh. Yang ketiga ada penulisan tanggal, bulan, dan tahun yang diikuti oleh kata tanggal, bulan, dan tahun. Tanggalnya ditulis, bulannya ditulis, tahunnya ditulis. Ini tidak lazim digunakan. Namun apabila Bapak Ibu, ya beberapa mungkin penyusun tata naskah dinas ini ada yang bertugas untuk menyusun lembar kerjasama ya atau MOU begitu Pak Bambang. Itu boleh digunakan pada saat menyampaikan informasi tentang kapan MOU tersebut ditandatangani. Misalnya pada hari ini Selasa, misal Rabu, tanggal 1 Oktober itu boleh dituliskan dengan kata-kata tanggal. Hanya di beberapa berkas hukum ya, karena MOU ini masuknya berkas hukum dan ada penyesuaian penggunaan bahasa apabila sudah masuk ke ranah hukum Bapak Ibu. Yang ketiga, tanggal diikuti tanda titik nama bulan yang ditulis dengan angka dan diikuti tanda titik serta angka tahun yang disingkat 22.0322. Ini sangat tidak boleh. Kadang-kadang ada yang suka menuliskan dengan garis miring ya Pak ya, garis miring kemudian tahunnya di atas gitu. Ini juga tidak boleh. Baik, saya lanjut. Jadi tadi contoh benarnya adalah 1 Oktober dengan satunya angka, Oktobernya kata atau huruf, kemudian 2025 kembali dituliskan dengan angka. Berikutnya adalah nomor surat, Bapak Ibu. Nomor surat harus ada untuk setiap naskah dokumen ya, sebagai lembaga yang berfungsi sebagai alat petunjuk bagi petugas arsip. Kemudian alat untuk mengetahui unit asal surat, karena masing-masing lembaga sudah memiliki kode ya, kode instansi. Kemudian alat pengukur kegiatan instansi yang berkaitan dengan surat menyurat pada periode tertentu dan alat referensi. Alat referensi ini misalnya saat Bapak Ibu akan memberikan surat balasan, sehubungan atau menindaklanjuti surat yang telah kami terima pada tanggal sekian dengan nomor sekian, ini contoh sebagai alat referensi. Jadi disebutkan kembali nomornya, nomor surat saat kita memberikan surat balasan dari lembaga yang lain. Nah, ini adalah contoh kode surat yang salah Bapak Ibu. Ada yang tahu mengapa ini salah? Ada komanya ya, Apostrophe, betul Pak. Ada tanda petik di atas yang sebenarnya kita tidak boleh, harus tahun utuh ya yang dituliskan, 2018 misalnya. Biasanya di awal ini 3241 adalah nomor suratnya, kemudian F8 ini adalah kode lembaga, UI5 adalah kode urusannya. Misalnya ada kerjasama, mungkin kemudian keuangan dan lain sebagainya. 2018 adalah tahun. Namun silakan nanti untuk modifikasi atau penomoran surat disesuaikan dengan lembaga Bapak Ibu masing-masing ya. Karena kami sempat menemukan Bapak Ibu beberapa lembaga yang nomor suratnya sama semua Pak Bambang. Jadi sampai saya heran kok bisa sama semua. Iya, bukunya nomor suratnya nggak pernah ganti. Jadi tidak terukur berapa surat atau berapa urusan yang sudah keluar pada tahun itu terkait bidang tertentu. Nah, jadi nanti silakan ya Bapak Ibu kalau untuk penomoran dikomunikasikan lagi dengan lembaga yang menaungi untuk kodifikasinya. Baik, saya lanjut. Ini contoh penulisan yang benar ya Bapak Ibu. Tadi ada nomor sekian 2022, ini berarti HK ini tentang hukum. Kemudian lampirannya satu berkas. Perhatikan penulisan lampiran Bapak Ibu. Lampiran dituliskan diawali dengan huruf kapital, bukan dengan angka namun dengan huruf. Ya, satu berkas. Huruf kapital di awal dan satuan lampirannya ditulis dengan huruf kecil. Selama ini masih adakah yang menulis satu dalam kurung satu berkas? Dan silakan itu disudahi karena kita sudah ada. Jadi silakan ditulis dengan satu berkas. Kemudian untuk penggunaan tanda titik 2 Bapak Ibu, dalam penggunaan bahasa apapun tanda titik 2 ini digunakan melekat dengan kata. Jadi tidak ada spasi. Nah, yang terjadi adalah Bapak Ibu selalu membuat dengan tab begitu ya Pak. Alasannya supaya rapi. Jadi di tab panjang ke depan. Padahal tanda titik 2 ini harus digunakan melekat dengan kata yang mendahului. Bagaimana untuk membuat rapi? Silakan Bapak Ibu tempelkan pada kata yang terpanjang.
Kalau di contoh, kata terpanjangnya lampiran ya. Sehingga Bapak Ibu boleh menempelkan tanda titik 2 ini ke lampiran. Untuk tanda titik 2 yang lain, silakan mengikuti kata yang terpanjang. Begitu. Dan ini berlaku dimanapun, termasuk untuk deskripsi acara. Misalnya tempat, waktu, itu tanda titik 2-nya ditempel saja. Saya lanjut, ada hal. Hal pada undangan ini selalu ditulis diawali dengan masing-masing huruf kapital pada tiap-tiap kata. Dengan aturan tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang namanya substansi suratnya sudah ditempel ke situ ya Pak. Kadang-kadang undangan pembahasan sampai panjang, kegiatan rapat kerja. Iya, curhat jadinya Pak. Isi suratnya pindah ke atas. Dan silakan diambil kata kuncinya saja ya Bapak Ibu gitu. Ada yang masih menggunakan kata perihal bukan hal? Adakah? Jadi yang perihal tadi ada rangkaian peristiwanya begitu ya, tapi kalau hal hanya intinya saja. Baik. Untuk aturan kebahasaan Bapak Ibu, kami dari Badan Bahasa menyarankan menggunakan hal. Mengapa? Jadi tadi sudah ada yang menjawab benar sebenarnya Pak Bambang. Ya. Hal ini mengatur substansi yang lebih umum, lebih luas cakupannya. Perihal ini mengatur substansi yang lebih detail atau lebih spesifik. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terkunci pada satu bahasan saja saat menyampaikan surat, maka sebisa mungkin silakan gunakan hal daripada perihal. Begitu. Jadi misalnya saat kita menggunakan hal dinas pendidikan mungkin ya tadi halnya adalah penerimaan siswa baru begitu. Kemudian perihalnya adalah syarat-syarat penerimaan siswa baru. Nah, saat kita akan menggunakan perihal berarti sudah jelas bahwa hal tersebut substansi surat tersebut sudah terkunci hanya tentang penerimaan siswa baru saja, tentang syarat-syaratnya saja. Kita tidak boleh membicarakan hal yang lebih luas lagi daripada hal yang disampaikan di situ. Begitu Pak Bambang dan rekan-rekan. Kalau Jadi begitu, apakah perihal juga bisa digunakan di dalam struktur yang ada di dalam layar ini? Misalkan kita ganti tidak menjadi hal tapi menjadi perihal. Perihal boleh Pak, boleh. Ya. Tidak dilarang untuk digunakan, namun juga tidak disarankan, begitu Pak Bambang. Kalau ada lembaga yang memang masih menggunakan perihal, berarti nanti saat menyampaikan isi setelah titik 2 ini ya Pak ya, ini sudah betul-betul spesifik. Nah, jadi kalau hal misalnya, saya di sini memberikan contoh, undangan pembahasan media bahasa, ada banyak sekali yang bisa, tema atau topik yang bisa kita bahas tentang pembahasan media bahasa ini Pak Bambang. Jadi nanti di surat paragraf 1 mungkin berisi apa, paragraf 2 berisi apa, ini bisa kita deskripsikan lebih luas. Namun kalau sudah perihal, Bapak Ibu silakan cukup bahas satu topik atau tema saja dalam surat tersebut, begitu. Karena sudah mengunci. Baik, kita lanjut. Untuk beberapa surat yang belum ada kopnya di Permendagri ini boleh disebutkan tempat penandatanganannya. Kalau saya lihat kemarin tentang SK Wali Kota ya, di Wali Kota ada judul di atas Wali Kota, kemudian tapi di atas tidak ada, hanya ada logo Garuda. Begitu tidak ada kop suratnya. Ini boleh disebutkan Tangerang, koma. Karena tidak ada kopnya. Begitu. Memang kemarin saya sempat intip sedikit Pak contoh-contoh surat yang ada di Permendagri dan ada di Perwal ya, yang sudah dikeluarkan oleh Pak Wali. Sebenarnya sudah banyak yang sesuai dan saya bersyukur itu karena memang kemarin untuk penyusunan Pergub Provinsi Banten dan juga Pak Kapolri ini sempat saya mendampingi untuk penyusunannya, masih banyak yang harus disesuaikan. Alhamdulillah Kota Tangerang ini memang sudah tidak menggunakan kepada lagi, langsung yang terhormat. Kemudian sudah ada tidak ada muncul kota lagi begitu apabila lembar tersebut sudah ada kopnya begitu. Begitu Ibu dengan Ibu tadi ya yang bertanya melalui ruang chat ya Pak Bambang ya. Baik, saya izin lanjutkan kembali ke salindia berikutnya.